Kali ini kita akan membahas tentang perspektif. Apa sih perspektif itu? Perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang seseorang dalam memahami atau memaknai suatu hal. Perspektif digunakan sebagai acuan atau pegangan untuk memilih dan menentukan suatu keputusan. Ada berbagai pandangan mengenai perspektif itu sendiri. Salah satunya menurut Sumaatmaja dan Winardit, perspektif adalah cara pandang dan juga cara berperilaku seseorang terhadap suatu masalah ataupun kegiatan. Dalam hal tersebut, ia menyiratkan bahwa manusia akan selalu memiliki perspektif yang digunakan untuk memahami sesuatu. Sekarang kita masuk pada bahasan perspektif peserta didik. Jadi, perspektif peserta didik adalah sudut pandang atau pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, proses belajar mengajar, dan lingkungan belajar. Perspektif ini terbentuk berdasarkan berbagai faktor, seperti pengalaman belajar sebelumnya, gaya belajar, minat, motivasi, dan latar belakang budaya. Perspektif peserta didik dalam pembelajaran mencakup bagaimana mereka melihat, mengalami, dan memahami proses pendidikan. Kapan peserta didik melakukan perspektif? Peserta didik dikatakan melakukan perspektif saat pembelajaran ketika mereka mampu melihat, memahami, dan menganalisis materi atau situasi dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif menghubungkan, mengkritisi, dan mengkontekstualisasikan pembelajaran dalam cara yang lebih mendalam. Ya, jadi perspektif itu ada beberapa jenis. Berikut adalah jenis-jenis perspektif yang ada. Pertama, perspektif mata burung. Kedua, perspektif mata manusia. Ketiga, perspektif mata cacing. Mari kita bahas ketiga perspektif ini beserta contohnya pada proses pembelajaran. Perspektif mata burung. Perspektif ini dapat diibaratkan seperti ketika burung mengamati daratan saat mereka terbang. Melalui perspektif jenis ini, seseorang diharapkan bisa melihat objek dari posisi atas, yaitu posisi di mana kita bisa melihat sesuatu dari berbagai arah. Jadi perspektif ini dalam pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk melihat keseluruhan konteks atau struktur suatu topik sebelum masuk ke detail. Dalam hal ini perspektif mata burung dapat membantu melihat bagaimana berbagai konsep atau unit materi saling berhubungan. Adapun contoh dalam proses pembelajaran khususnya pada pembelajaran kuliner materi restoran. Peserta didik dikatakan sudah melakukan perspektif di saat siswa memahami keseluruhan proses mulai dari perencanaan, pengembangan, operasional, hingga evaluasi. Mereka belajar bagaimana setiap aspek saling terkait dan berkontribusi terhadap kesuksesan restoran. Dengan melihat proses secara keseluruhan proses manajemen restoran dari sudut pandang yang luas, peserta didik dapat mengantisipasi tantangan, merencanakan strategi yang efektif, dan melakukan penyesuaian berdasarkan evaluasi dan umpan balik. Nah, sekarang jenis perspektif yang kedua. Perspektif mata manusia. Ini adalah cara pandang seseorang ketika objek atau gambar yang mereka lihat mempunyai posisi sejajar dengan apa yang mereka lihat. Secara sederhana, perspektif ini dapat menunjukkan sebuah objek dengan apa adanya dan hampir sama dengan kondisi yang sesungguhnya. Perspektif ini membantu peserta didik memahami materi dalam konteks sehari-hari, membuat pembelajaran lebih relevan dan aplikatif. Perencanaan strategis dalam pengimplementasiannya bisa dengan mengadakan kelas praktikum di dapur, sesi demo memasak, dan diskusi tentang pengalaman memasak. Dari strategi tersebut, bisa dicontohkan bahwa peserta didik lebih mudah memahami materi kuliner ketika mereka langsung terlibat dalam memasak. Ini melibatkan penggunaan alat-alat dapur, memahami tekstur dan kualitas bahan, serta menguasai teknik memasak. Melalui pengamatan langsung, peserta didik dapat belajar untuk mengidentifikasi kesalahan dan memperbaikinya, misalnya, melihat perubahan warna dan tekstur makanan saat dimasak membantu mereka memahami kapan makanan siap atau membutuhkan penyesuaian. Nah yang terakhir, perspektif mata cacing. Ini adalah sudut pandang yang diambil dari posisi sangat rendah, seolah-olah dilihat dari pandangan seekor cacing yang berada di permukaan tanah. Perspektif ini digunakan untuk menekankan ketinggian objek di atasnya dan memberikan pandangan yang unik terhadap objek-objek tersebut.
Dalam dunia pendidikan, perspektif mata cacing menawarkan dimensi baru yang tak kalah menarik untuk memperkaya proses belajar mengajar. Berbeda dengan perspektif mata burung yang mengajak siswa melihat gambaran luas, perspektif mata cacing mengajak mereka menyelami detail-detail kecil, mencermati hal-hal yang seringkali luput dari perhatian. Ini membantu peserta didik membangun fondasi yang kuat untuk mengembangkan keterampilan yang lebih kompleks di masa depan. Sebagai contoh bahwa peserta didik melakukan perspektif ini adalah mereka memulai dari keterampilan dasar seperti memotong sayuran, mengupas buah, mengukur bahan, dan teknik dasar memasak lainnya. Perspektif mata cacing ini mengharuskan mereka memahami dan menguasai dasar-dasar sebelum melanjutkan ke teknik yang lebih kompleks.